Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Livi Andriani, seseorang yang punya pengalaman katanya waktu SMA ini pernah didatangi makhluk-makhluk yang bisa dibilang makhluk gaib gitu ya. Gimana ceritanya, Livi? Ceritanya jadi pas waktu aku SMA, mamaku lagi keluar negeri. Terus aku kan kalau tidur tuh suka selimutnya memang kebuka-kebuka dari dulu. Dan memang karena deket sama mama biasanya suka masuk kamar terus nyelimutin aku. Nah pas mama hari pertama pergi, itu kejadiannya jam berapa ya? Jam 4. Oh udah mau pagi? Udah mau pagi ya, udah mau pagi. Nah memang mama biasa masuknya jam-jam segitu karena dia mau sholat subuh gitu. Atau ya memang ngeceknya jam segitu, jadi bukan jam 9 malam udah dibuka kamarnya, enggak. Terus ada yang nyelimutin aku sampai sini terus aku tarik, makasih. Aku sempat ngomong gitu kan. Mama lagi dari rumah ya? Karena mama lagi ke Australia kan sama keluarga yang lain. Terus udah aku bilang makasih. Aku melek. Oh iya mama kan gak ada melek. Nah si nenek-neneknya itu persis depan muka aku. Kelihatan jelas. Sangat jelas, maksudnya Kayak memang. Gimana sosoknya? Sosoknya tuh kayak pakai baju nenek-nenek yang biasa lah, sekitar umur 70 tahunan, pakai shawl. Memang nenek-nenek. Nah ini aku nggak ngerti, dia sepertinya makhluknya baik ya, karena satu dia care sama aku, peduli. Terus nggak menyeramkan, memang malah aku nyaman banget lihat ada dia gitu. Pas aku melek, dia juga tidurannya berhadapan kan sama aku jadinya. Terus kamu siapa? Tapi aku nggak ucapin dari mulut aku sendiri, lebih dari hati ke hati. Tapi dia jawab, karena mama kamu pergi, sama mama kamu pergi, aku yang jagain kamu. Ya udah nggak apa-apa Nek, makasih ya. Terus aku tidur lagi nyenyak. Dan bangun-bangun pun aku kayak inget kejadian itu kayak, lucu ya tadi siapa ya tadi malam itu gitu. Nggak ada rasa takutnya. Itu sebelumnya pernah ketemu dengan sosok ini? Belum pernah sih. Jadi itu pertama kali sebenarnya? Pertama kali, dan hari kedua datang lagi, hari ketiga datang lagi. Sampai sempet dia nggak datang-datang, aku kayak penasaran. Kok nggak datang lagi ya gitu. Mama tahu soal ini? Mama tahu, sampai aku cerita. Mama tahu nggak pas mama pergi, Ipi, aku panggilnya Ipi di rumah kan. Ipi ini loh. Kok kamu aneh sih, bukannya takut, mama jadi takut masuk kamar kamu. Berikut ini, ada seorang laki-laki yang mengaku seorang dukun santet. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Gendeng. Silahkan. Ya, terima kasih. Gendeng. Benar Anda dukun santet? Iya, dulu saya sempat menjadi dukun. Dulu? Maksudnya sekarang udah enggak? Sekarang sudah mulai berhenti dikit-dikit. Oke, sudah berapa lama Anda menjalani profesi sebagai dukun? Dari tahun 99. Cukup lama ya Kak Bayu ya. Oke, terakhir kapan melakukan praktek dukun ini? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Masih. Kapan terakhir ada orang yang datang untuk minta menggunakan jasa Anda? Minggu kemarin. Minggu kemarin? Minggu kemarin. Ada yang datang? Kalau begitu tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin apa sebenarnya? Saya selama ini dalam perjalanan saya, setelah saya berhenti, mencoba berhenti, mencari jawaban yang selama ini belum saya temukan. Apa itu? Harus kemana?
apakah memang ini kesenangan dan saya terus akan lakukan terus, atau memang harus saya alihkan seperti sekarang, karena sekarang ini saya sudah berlari ke arah pengobatan saja. Oh, masih melakukan tapi ke arah pengobatan ya? Yang positif lah, Dialihkan ke diarahkan ke yang positif. Ya, Tapi kadang-kadang memang ya godaan lah. godaan-godaannya. Jadi sekarang tujuannya adalah untuk tahu lebih jauh lagi Iya, saya harus seperti kemana apa? dan bagaimana. Iya, Oke, baik, sebaiknya memang Anda cerita ke teman kami karena mungkin dia punya jawabannya untuk Anda. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Gendam. Angka kelahiran tanggal 13 bulan 4 tahun 1985. Belajar ilmu hitam di salah satu gunung di Pulau Jawa. Dia menyantet mertuanya dan seluruh keluarga istrinya menjadi lumpuh total. Sekarang dia berprofesi sebagai saya ingin mencoba semua makhluk gaib yang ada. Saya melihat sosok gaibnya wanita berambut panjang. Ya, dia bertugas untuk melukai korban. Saya akan membantu. Halo. Selamat malam, Halo. Roy. Selamat malam. Silakan duduk. Gendam. Tanggal lahir 13 bulan 4 1985. Nomor rumah 11. iya. Apapun yang saya katakan adalah kejujuran dan apa yang saya sampaikan berdasarkan vision saya. Dan juga plus yang dijawab oleh Mas Gendeng adalah suatu kejujuran dan harus menjawab apa adanya di sini. Saya merasa Mas Gendeng adalah orang yang pendendam. Ya, Dan saya ngelihat ada ritual-ritual yang aneh yang bisa mengundang para makhluk halus datang kemari. Ritual aneh. Iya, ritual aneh. iya. Bisa, memang kadang saya seperti itu. Saya ngelihat juga di mata kamu, kamu pernah menyantet mertua kamu ya. Iya, saya dihina karena saya orang yang tidak punya. Bahkan saya disuruh pisah. Sekarang masih bareng atau udah bisa? Sekarang masih bareng. Sekarang masih. Iya, Dan masih tetap dianggap rendah oleh mereka. sudah enggak. Ketika mereka tahu siapa saya. Tanya apa ya? Boleh, boleh. Keluarganya tahu nggak bapak nyantet mertua bapak? Tahu, Dan pasti sampai sekarang masih bertahan. masih. Oke. Ini dia udah cukup lama, Roy, melakukan ritual. Udah cukup lama juga.
Kalau memang bisa menyantet, pasti bisa memanggil arwah-arwah penasaran dong datang kemari. Bisa? Bisa. Dimediasikan kepada orang lain. Kadang seperti itu, kadang tidak. Maksudnya tidak tuh Hanya memunculkan dia sosoknya gitu? hadir sosok. Seperti apa sosoknya? Mungkin ada yang hadirnya dia tuh biasanya banyak pertanda kehadiran arwah itu dari mulai Hawa. Hawa. Hawa jadi dingin ya. Iya. Dan pasti karena energinya beda. Rasa seperti barang-barang juga ada. Kadang barang kesukaan dia ada yang jatuh, atau kadang saya sendiri dia masuk ke saya dan saya menikmati apa yang dia nikmati. Maksudnya gimana nih? Seperti Apa yang misalnya dia dinikmati? suka rokok yang saya tidak pernah menghisap rokok itu pasti dia minta itu. Ataupun dia minta kopi, dan padahal saya tidak pernah minum kopi yang dia sukain, tapi saya minum dengan habis. Itu artinya itu dicobain, terus kepelet, kesantet gitu. Iya, Oh, jadi dia berteman sama makhluk itu dan dia minta makhluk itu untuk melakukan santet gitu. Itu Iya, makhluk itu iya, yang iya. melakukan, Roy? Betul sekali. Saya lihat serem sekali. Dan sejujur-jujurnya, Mas Gendeng datang kemari bermaksud dan tujuannya apa? selama dalam perjalanan saya dari tahun 99 sampai 2018, saya mulai berhenti ketika kejadian yang di masjid itu 1 tahun yang lalu, dan saya mencoba berhenti, dan hidup saya adalah di jalan. Hidup di BKT sudah biasa, hidup di jalan sudah biasa buat saya. Jadi ketika perjalanan hidup saya sekarang ini adalah saya mencari jawaban ke arah mana saya ini. Atau memang kadang-kadang saya ingin berhenti, tapi ya kan lumayan Lumayan apanya nih? bayaran ya kan. Lumayan. Nah, dengan bayaran yang cukup itu, kenapa tinggal di jalan? Apa uangnya habis gitu aja atau? Kadang itu nggak kelihatan, habis gitu aja. Saya lihat kok dia ini ya, dari cara memberikan statement dan berbicaranya Cuek. tidak jujur. Artinya ada sedikit ganjilan dan sesuatu yang ditutup-tutupin. Di sini harus terbuka semuanya apa adanya, A dan B segala macamnya. Saya rasa mungkin korbannya lebih banyak dari yang saya prediksi. Yang kamu lihat apa yang dia tutupin? Apa yang dibutuhkan untuk memanggil arwah? Lilin kah? Saya biasa pakai minyak misik saya. Oh, sekarang bawa. Sebentar, saya juga mau pakai lilin saya. Ini minyak apa ya, Pak? Misik hitam, Pak. Media saya. Ini gunanya untuk memanggil arwah. Ya, Ini minyak apa sih, Roy? Memanggil arwah, hal yang menyenangkan ya. Coba, saya pengen tahu juga. Saya pengen panggil teman-teman saya juga di sini. Aduh. Apakah bisa? Ini dia manggil juga. Iya. Silakan dipanggil. Apa yang terjadi, terjadilah. Wah.
yang menghalangi, Roy? Enggak, saya tidak menghalangi juga. Ini tempat terbuka dan banyak makhluk halus juga di luar sana dan di dalam. Saya rasa Dia tidak mau masuk. Ada sesuatu. apakah butuh mediasi orang kah? Tidak. Ritual yang aneh gitu loh. Saya bahkan cium bau amis di sini. Iya. Iya kan? Iya, Kamu iya, juga ya? Kamu juga ya? Harusnya kan yang dipakai aku pikir minyak tuh minyak wangi gitu. Ini malah baunya malah nggak enak ya. Bau nggak enak. Bau nggak enak baunya. Roy. Roy, ini orang dia lagi ngapain ya? Masih berusaha manggil. Kita tenang aja. Kita stay calm down, tune down, dan Di Kamu- belakang jangan ada yang kosong ya, fokus. ada ritual makan hewan. Iya, Iya, cacing. cacing. Iya. Saya meminta cacing. Ada cakah? Mau, Ada. Kita korek dulu ya di halaman luar sana. kita mau cari cacing buat dia, Mang. Dia Dia makan. atau makan. dia makan, saya lihatnya. Dengan dia makan tuh bisa manggil. Dengan dia makan bisa jauh lebih powerful, lebih dahsyat. Pak, beneran pernah makan cacing? Iya. Enak. Enak. Terima kasih. Where's this sendoknya? Pak, ini syarat untuk memanggil biasa dilakukan atau emang suka aja Om doyan? Ini kegiatan saya dulu. Waktu sebelum saya mencoba berhenti. Untuk apa ini? Untuk apa ya? Ketika melawan yang lebih besar. Itu hidup, Roy. Hidup Kak. Persembahan atau syarat? Syaratnya saja ya. Bentar. Ih, bau amisnya tuh kuat banget loh. Aduh, hampir udah mau keluar-keluar lagi. Sudah boleh? Oh, silakan. Silakan. Aduh. Kayaknya udah bukan dia. Roy, ini sebenarnya dia melakukan ini dengan sadar atau ada yang rasukin dia sih sebenarnya? Iya. Kayak nggak sadar gitu. Kayak Udah Nggak sadar ya? Dia nggak sadar kalau dia ngelakuin dia makan cacing. Iya, tinggal dikit silakan dihabiskan. Kalau makan nggak habis nanti sayang buang-buang makan. Silakan. Saya mau menghabiskan asal dengan Anda. Saya vegetarian, saya nggak bisa. Tapi doyan daging bukan? Saya nggak pernah makan daging. Udah cukup baik. Saya akan panggil untuk. Udah boleh diambil. Boleh diambil ya, Mas ya? Boleh diambil.
Jadi kemari sebenarnya untuk mempertunjukkan bahwa eksistensinya Bapak gitu ya Pak Gendeng ya. Iya, saya memang bermain di dunia gaib. Ini yang makan dia atau bukan, Roy? Setengah-setengah antara dia dan tidak. Jadi dia udah mulai nikmatin juga? Ih. Dia menikmati cacingnya satu persatu dia. Aduh, itu ada yang bisa bersihin dulu gak sih? Tisu itu di bawah tuh loncat-loncat lagi cacingnya. Aduh, alah. Kesurupan? Hah? Dia? Nih? Iya sih, tangannya kenapa dia mau kayak lagi Cengkram ya. kejang dia, tangan dia atau Saya ngelihat ini dia dikendalikan oleh makhluk halus. Ada darah nikmat sini. Darah nikmat. Darah nikmat. Di sini ada yang datang bulan. Ada yang lagi halangan. keluar. Darah Keluar. nikmat. Kalau lagi ada halangan, keluar. Ada darah nikmat sini. Darah nikmat. Darah nikmat. Di sini ada yang datang bulan. Ada yang lagi halangan. Keluar. Darah nikmat. Kalau lagi ada halangan, keluar. Partisipan saya. Sebenarnya partisipan saya orang baik. Dan kamu orang jahat. Keluarkan. Keluar. Keluar. Keluar! Dek, enggak, dia mau muntah deh kayaknya. Keluar lagi cacingnya, Dok. Dari tadi sebenarnya bukan dia, Roy. Yang makan itu sebenarnya bukan dia. Iya, bukan. Setengah-setengah. Udah setengah-setengah ada dia, tapi ada yang ngendaliin. Iya. Yang tadi makhluk itu, yang Iya. masuk ke dalam badan dia. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya Pak Gendeng punya jiwa hati yang baik juga. Cuma dikuasai sama makhluk gaib yang gak jelas itu. Yang suka makan cacing. Dan itu pengaruhnya buruk banget. Masih ada. Dan saya rasa Pak Gendeng udah semuanya buang peralatan-peralatan jimat-jimat yang bisa membawa dendam. Gitu ya. Sekarang kamu hidup baru aja dan semuanya berakhir damai. Dan hilangkan dendam dengan mertua dan segala macam atau orang-orang yang pernah membenci kamu sebelumnya, Pak Gendeng. Saya yakin sekali Pak Gendeng, setiap orang kita kan punya hati baik ya, setiap orang kan. Betul. Apalagi Tidak ada kata terlambat, bukan? Betul. Ada yang mau disampaikan, Livi? Ini tadi aku nggak tahu maksudnya dengan Kak Roy Siram itu apakah ini udah pergi? Pergi. Jadi bisa mengembalikan
kayak merestart lagi. Iya, restart jadi lagi Pak Gendeng. Tapi bisa balik lagi makhluk itu. Bisa balik lagi kalau seandainya Pak Gendeng lagi marah besar, lagi dendam. Di mana kekecewaan itu ada, di situ dia datang gitu Betul ya. sekali. Ketika saya dendam, marah, biasanya kena hinaan kepada keluarga saya. Dendam lagi. Berarti akan ada balik lagi. Saya tidak menjamin ini keluar bersih. Tapi saya lihat yang Pak Gendeng yang sekarang sama Pak Gendeng yang pertama itu beda banget. Dari matanya. Dari matanya udah beda banget. Dari mata, benar-benar. Dari matanya beda banget. Dan Pak Gendeng tuh punya jiwa yang baik sebenarnya. Kalau tadi matanya tuh sedikit kayak meremehkan ya. Iya, sedikit agak dendam sih ya. Dendam Kayak ya, bukan mata meremehkan dendam. ya, dendamnya. Dendam, Mata marah, marah mata. ya. Kalau sekarang terlihat mata orang yang pengen balik ke dunia yang normal, pengen Iya. balik ke dunia yang normal, bener-bener normal gitu. Nggak ada nggak ada yang serem-serem. Sebenarnya sih memaafkan akan membuat keadaan lebih baik ya Pak Gendeng sebenarnya. Iya. Gitu. Itu dibuang aja. Ya baik. Seandainya Pak Gendengnya udah nggak ada rasa marah atau maafin orang, saya rasa bisa kembali lagi ke Pak Gendeng, nggak dipengaruhin orang lain lagi. Tadi tuh dia kayak dipengaruhi orang gitu. Berarti dia sebenarnya kan harus berdamai sama diri sendiri. Iya, berdamai dengan diri Dan sendiri. memaafkan orang-orang lain itu ya. Iya. Pak Gendeng udah memaafkan orang yang bikin Pak Gendeng kecewa. Sudah, bahkan baru bulan inilah, awal bulan, ketika saya bertemu dengan teman saya yang memang agamanya baik, saya seperti ditunjukkan Allah untuk ke jalan yang benar. Jadi mempergunakan apa yang saya gunakan untuk hal yang positif, mengobati dan yang lainnya. Iya, kalau memang ada kemampuan itu bantuin orang jauh lebih baik Iya, ya. betul. Daripada membunuh. Daripada membunuh, nyantet. nyantet, melumpuhkan orang gitu kan sayang. Gitu. Nanti kalau misalnya udah kamu punya kemampuan seperti ini, tapi digunakan secara positif, pelan-pelan kehidupan ekonomi, kehidupan apa semua akan jadi baik. Pasti. Tanam baik, tumbuh baik. Amin. Iya. Jadi seperti yang Roy bilang tadi, jangan lupa untuk terus menjaga hati, jangan sampai emosi, karena saat emosi itulah makhluk-makhluk itu akan balik lagi. Iya. Dan akhirnya malah tergoda untuk berbuat salah lagi. Iya. Ya. Pak Gendeng, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terakhir ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Tidak ada. Livi? Nggak ada. Aku doain Pak Gendeng bisa sukses di jalan amin. Allah. Amin ya Allah. Ya, itu aja. Tetap kuat imannya. Amin. Terima kasih ya Amin. Pak Terima kasih. Gendeng. Pak Gendeng Terima punya kasih. kemampuan, Terima kasih, Pak. punya Mohon maaf kelebihan. juga kalau ada Jangan pernah berhenti untuk menggunakannya buat kebaikan. Amin. Iya. Terima Mohon kasih. doanya untuk semua. Pasti. Semoga Terima kasih, Pak Gendeng Gendeng. sukses. Anda belum meninggal Terima kasih studio. Pak Gendeng. Jalan pintas akan selalu menggoda siapa saja yang tak mampu menghadapi tantangan. Jadilah jiwa yang tangguh dalam setiap rintangan. Karena hidup tak selalu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Karena sering mendapatkan hinaan, pria yang berikut ini nekat menggunakan ilmu pelet untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Marco. Selamat malam. Malam. Silakan. Malam. Terima kasih. Oke. Marco, Saya. pekerjaan Anda apa sehari-hari, Marco? Untuk saat ini saya masih wira swasta. Buka toko. Ada beberapa pekerjaan yang saya lakukan. Oke, jadi pekerjaannya ya freelance gitu Ya. ya, sendiri ya. Oke, di sini informasi yang kami dapatkan Anda menggunakan ilmu pelet atau ilmu pemikat gitu ya? Betul. Betul. Sudah lama? Jadi awalnya itu sebenarnya sih lebih kerasa dendam saya, Mas, pada wanita. Ketika saya terpikat sama salah seorang wanita saat itu masih zaman kuliah lah. Saya suka sama wanita yang akhirnya dia yang jual mahal gitu lah ya kan pada saat itu yang dia mikir saya tuh masih cupu.
Terus lu nggak mungkin lah bisa dapetin gua gitu kan. Itu untuk beberapa kali. Untuk beberapa kali saya coba deketin masih juga kayak gitu. Akhirnya saya mikir, kalau seandainya emang gua nggak bisa dapetin lo, gue coba deh. Mungkin lu terlalu cantik buat gua. Dalam hati saya waktu itu saya ngomong kayak gitu. Lucu sih sebenarnya. Pada saat saya berpaling lagi sampai yang levelnya lebih rendah, sama juga. Tolak juga. Ditolak juga. Ngapain deketin gua kayak apa ya? Saya ngerasa kayak cewek tuh kayak jijik gitu sama saya. Saya punya teman deket. Punya teman deket yang kebetulan juga saat itu masih satu kosan sama saya. Gitu kan. Dia ngeliat nih, Marco, ya kalau seandainya gue mau kasih masukan nih sama lo nih, jujur ya, gue sakit hati sebenarnya ngeliat teman gue nih diginiin sama cewek. Gue ngeliat gelagat-gelagat nih cewek, kok kayaknya harus kita kasih pelajaran nih, kok dia bilang gitu kan. Maksud lo apa? Saya tanya. Kasih pelajaran kayak gimana? Udah lah, nggak usah macem-macem lah. Udah gini aja, gue udah punya guru. Pokoknya nanti lu naik mobil gue anterin sampai ke guru gue, lu konsultasi di sana, gitu kan. Sampai di sana, lu konsultasi, nanti lu pasti dapat jalan keluarnya. Kayak gitu loh mas. Akhirnya saya berangkat, saya berguru ke sana, sampai akhirnya saya dikasih jimat. Berhasil? Saya pakai berhasil. Dan caranya cukup mudah, gurunya cukup mudah, cuma ngasih tahu saya Gimana? kasih saya jimat nih, kamu pegang, kamu pakai. Cara kerjanya itu hanya dengan saya berjabat tangan sama wanita dan wanita itu pasti akan jatuh cinta sama saya. Sekarang apa tujuannya Anda untuk datang ke Menembus Mata Batin? Jujur saya udah ngerasa gerah mas, karena selepas saya nggak balik lagi ke sana dengan membawa apa yang si gurunya minta, itu udah mulai ada lagi nih kejadian-kejadian aneh yang menimpa saya. Punya pasangan nggak sekarang? Saat ini saya punya pasangan dan saya membawakan satu orang anak laki-laki dari istri saya. Oh, sudah menikah dan sudah punya anak. Ya. Jadi ya mungkin ya pengen ngelepas ini juga karena nggak mau justru nanti berakibat buruk ke keluarga juga kali ya, karena sudah punya istri dan punya anak gitu. Iya benar mas. Nggak mau dibayangin masa lalu ya. Benar mbak. Oke. Mudah-mudahan tujuan Anda bisa tercapai. Amin, ya Tuhan. Dan mudah-mudahan ya keluarga bisa baik-baik aja. Amin, ya Tuhan. Dan sebaiknya memang Anda cerita ke sahabat kami, dia adalah ya mungkin bisa membantu permasalahan Anda, bisa membantu juga memberikan solusi. Dia adalah seorang indigo. Ya. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Marco terlahir pada tanggal 23 Maret 1985. Tinggal di sebuah rumah bernomor 19A. Sosok yang tidak percaya diri, sering dibully teman-temannya, dan penuh dengan dendam. Dia memiliki jimat untuk memperdaya perempuan. Dia juga sering menguras harta korban-korbannya. Selain menggunakan jimat, saya mencium aroma jin yang disuruh oleh Marco untuk memperdaya wanita-wanita tersebut. Sosoknya tinggi besar, hitam dan berbulu. Tetapi bukan hanya genderuwo saja. Saya melihat di sini ada anak kecil juga berlarian ke sana dan kemari. Saya mendengar tapak kaki anak-anak dan suara tangisan anak kecil. Saya akan membantu Marco malam ini. Halo, Malam Roy. selamat malam. Malam, silakan duduk. Marco, Ya. tanggal lahir 23 bulan 4 1985. Kemudian nomor rumahnya adalah 19A. Ya. Saya melihat dari tanggal lahir Marco dan nomor rumahnya, saya ngelihat adanya penampakan makhluk halus yang selalu ngikutin di kamar. Benar. Benar.
Marco. Kamar. Setan. Ada hantu di kamarnya dia. Tepat di belakang. Saya ngeliat di sebelah kiri kasur. Sebelah kiri. Seperti apa bentuknya, Roy? Sosoknya hitam. Semuanya hampir hitam dan gelap. Dan kamu suka teriak-teriak ya? Kadang kalau marah. Iya. Soalnya saya ngeliat ada teriakan yang kenceng sekali sama dia. Terkadang saya kalau saya lagi emosi memang temperamennya suka nggak bisa diatur. Bahkan banyak barang-barang juga yang saya pukul-pukul. Pecahin. Kamu suka pecahin barang. Betul. Ya? Saya ngelihat ini kayak manusia yang benar-benar luar biasa sekali. Sosok hitam. Ini semuanya sebenarnya hitam. Tidak, bentuknya tuh kayak ada bulu-bulu di sini loh. Di sini bulu, di sini bulu, di sini bulu, di sini bulu. Ini penghuni rumahnya, kamarnya, atau selalu mengikuti dia karena ilmu yang dia punya, Roy? Selalu mengikuti dia karena ilmu yang dia punya sebenarnya. Ini ada sosok buluan. Karena jimatnya gitu. Iya. Dan ini tuh sering sekali muncul di kamarnya dia. Entah kenapa bisa ada dia. Kamu sering lihat dia gak? Pernah nggak? Kalau ngelihat dia dalam berupa wujud yang menyeramkan sih mungkin hanya sekelebatan ya. Karena saya awam. Tapi yang saya rasakan beberapa bulan ini itu ada sosok makhluk yang menyerupai pacar-pacar yang udah saya deketin nih. Masuk ke dalam kamar tidur saya sampai akhirnya dia ada di kamar saya, dan yang saya sampai titiknya itu saya heran kenapa dia selalu keluar dari kamar saya. Dia minta pamit untuk pulang itu jam 4 sampai jam setengah 5 pagi sebelum menjelang subuh. Akhirnya dia pulang, dan lucunya satu kejadian, bukan satu kali sih, mungkin beberapa kali kejadian ini, saya telepon lah, sebut saja namanya Dewi. Saya telepon, "Wi, lo ada di mana?" Tadi malam buru-buru banget sih, sampai saya tanya kayak gitu, Mas. Dan uniknya dia berkata dia sedang ada di Kalimantan saat itu. Dia ada di luar kota. Gue ada di luar kota, maksud lo apaan sih? Gue ada di rumah lo saat itu. Dia ngomong kayak gitu sama saya, dan itu saya nggak ngerti deh. Jadi itu ya, siapa yang ada di situ? Anda kayak ngelihat sosok teman Anda ada di rumah, keluar, ternyata dia di Kalimantan. Betul, dan itu siapa, Roy? benar-benar kita berkomunikasi, pegangan tangan, apa kita berjumbu. Karena kan ini korban yang pernah Mas Marco. Iya, itu jauh setelah saya nggak pernah ngasih perawan ke guru itu lagi. Karena saya pikir, kalau seandainya gue nggak ngasih juga mungkin ilmu hilang dengan sendirinya. Ternyata kesininya makanya saya bilang, saya udah mulai agak gerah. Beberapa hari lalu teman saya juga habis meninggal, dan itu meninggalnya tidak diketahui sebabnya, Kak, sama sekali. Itu tiba-tiba meninggal, dia datang ke tempat kerja, dadanya nyesek. Saya juga nggak tahu ya, saya nggak bisa narik juga kesimpulan dari situ. Dan ini terjadi sungguhnya seperti itu. Meninggal. Kisah hidupnya. Ada hubungannya sama dia nggak, Roy? Tidak ada sebenarnya yang temen yang meninggal tuh nggak ada hubungannya sama dia sama sekali. Cuma saya ngerasain ketika di kamarnya itu hantunya bisa menyerupai apa aja. Dan bisa berbentuk wanita, keluar masuk dan seperti apa. Bentuknya itu bisa macam-macam. Ada yang tinggi besar, ada bisa bentuknya binatang, kecoa, dan berupa yang lain-lain. Tapi entah kenapa ya, saya lihat Marco di sini, kamu tuh sekarang udah dibayang-bayangi hantu terus ya. Terutama wanita ya. Tapi ini dimensinya hantu. Iya. Jadi ghost gitu. Jadi Hantu dia melakukan hubungan dengan hantu. Iya, semacam halu, tapi bukan halu juga. Tapi ya semacam ada gangguan di penglihatan, kayak sampai diliatin benar-benar bercumbu, berpelukan dan segala macam. Itu sebenarnya setan. Dan dia selalu berubah bentuk gitu. Iya, dia selalu merubah bentuk, padahal aslinya jelek banget dan suka teriak-teriak.
Tapi entah kenapa ya, saya lihat Marco di sini, kamu tuh sekarang udah dibayang-bayangi hantu terus ya. Terutama wanita ya. Tapi ini dimensinya hantu. Iya. Jadi ghost gitu. Jadi Hantu dia melakukan hubungan dengan hantu. Iya, semacam halu, tapi bukan halu juga. Iya. Tapi ya semacam ada gangguan di penglihatan kayak sampai diliatin benar-benar bercumbu, berpelukan dan segala macam. Itu sebenarnya setan. Dan dia selalu berubah bentuk gitu. Iya, dia selalu merubah bentuk padahal aslinya jelek banget dan suka teriak-teriak. Saya ngerasain di dalam tubuhnya si Marco tuh keras banget loh. Kalau marah tuh mengerikan sekali. Pecah semua di meja gitu. Itu bawaan dari si makhluk tersebut. Iya. Dan kalau saya detect lagi, Marco kayaknya bawa sesuatu ya. Iya, Apa saya itu, hari ini Marco? bawa yang biasa saya pakai untuk mendekatkan diri dengan lawan jenis berupa bulu perindu dan minyaknya. Saya malah ingin musnahkan barang itu. Oh, sisa dikit. Ya, Udah udah lama dipakai? sekali saya nggak pernah pakai. Setelah 6 bulan saya pakai cuman Dipakainya gimana caranya? dipakai di baju aja, Kak. Dipakai di baju, kadang saya pakai di tangan, kadang di leher. Dan memang Ini gak, kayak minyak intensitasnya wangi nggak gitu banyak. Iya. Kayak minyak wangi. Dan selesai itu, setiap kali saya salaman sama wanita pasti Ngikut. Iya pasti sih. jatuh cinta. Bener. Saya lihat energinya barusan ada kayak racun cinta gitu loh, secara gaib. Itu di dalamnya ada apa tuh, Kak? Love poison gitu. Ada Itu kayak bulu sebutannya gitu ya. bulu perindu, ya. Bulunya. Iya, Panjang bulu gitu. perindu. Oh, jadi karena si itu bulu itunya yang buat Iya. jadi apa? Untuk melet ya? Betul, kalau secara mistisnya sih yang saya dikasih tahu sama guru saya, sebenarnya bulu perindu ini adalah rambut dari makhluk halus yang kita biasa sebut gondorwo. Oh, ini dia. Oke. Betul. Oh iya, tadi kan Iya. Kakak bilang banyak bulu kan, jadi Banyak salah satu. bulu. Jadi ada hubungannya antara ini sama itu, Roy? Iya benar. Dan tadi kan Sorry juga bilang ternyata banyak bulu. Bulu ini. Banyak korban yang sudah menjadi korban ya, Marco. Khususnya wanita-wanita dan dipelorotin uangnya. Iya kok, udah banyak. Dan memang tujuan saya itu hanya untuk mencari wanita yang cantik dan kaya raya. Ya, lebih ke kayanya sih, saya pengen jajan, saya pengen lebih ke menaklukkan mereka. Karena saya punya dendam secara pribadi. Lu bisa ngelakuin gitu sama gua, kenapa nggak bisa gua ngetaklukin lu? Iya. Sampai akhirnya saya ngambil keputusan untuk ngikut sama teman saya. Udah kita bantai aja deh, kaum Hawa. Saya bilang, Jadi sedendam itu dengan kaum perempuan. ya, gitu. karena saya habis dibully, Mas. Dibully, dihina. Lu nggak pantas lah ya, lalu ngaca dulu. Selalu ngomong-ngomong kayak gitu. Padahal Oke. mungkin untuk seumuran saya sih itu hal yang biasa ya. Tapi buat saya sakit hati banget. Tapi Kak Marco itu, maaf aku potong, Kak Marco itu memang membalasnya misalnya aku nolak kakak. Kakak balas ke aku apa karena ada dendam kakak itu asal perempuan lain ada itu Dendam saya ke kamu dulu, baru saya lampiaskan ke wanita-wanita lain. Jadi ambisi saya harus terpuaskan nih. Oke, Saya saya nggak mau bisa tanya. dapet. Setelah menggunakan ini, yang menolak kamu, waktu kamu temuin lagi, apa reaksinya? Biasa aja kayak orang pacaran. Kayak orang... Oh, jadi nggak menolak justru? Enggak sama sekali. Pernah sekali saat waktu saya pertama kali gunakan minyak ini, Hah? saya bersalaman, saya ajak, ya cewek yang saya deketin inilah, sebut saya namanya Bunga gitu kan. Saya deketin, saya ajakin ngobrol, kemana aja lu, apa kabar? Lu ngapain lu deket-deket gue lagi ya, kayak jutek-jutek gitulah. Sampai akhirnya, yaudah, mungkin lu pengen gue tinggalin lu untuk selamanya, tapi sebelum gue ninggalin lu, gue cuma pengen salaman sama lu. Pada saat saya salaman, malamnya dia langsung datang ke rumah saya. Saya nggak tahu dia bisa tahu alamat rumah saya di mana. Dia datang ke rumah saya bilang, lu jangan pergi lah ninggalin gue, gitu kan. Gue masih sayang sama lu, serius lu, ini pertama kali, the first yang saya rasain. Dan itu benar-benar bikin saya shock ya, ketawa-ketawa sendiri kadang kalau saya ingat. Sampai akhirnya saya sekarang ini dihadapkan dengan kejadian-kejadian yang cukup mengerikan sebenarnya. Mengerikannya tuh apa ya? Yang itu tadi, tadi, ketemu Koko sosok-sosok bilang itu. ada virtual, yang tiba-tiba Virtual saya sexuality. telepon, ada di luar kota. Virtual gitu loh. yang saya dihantuin. Kayak gitu. Iya. Itu kenapa mulai bermunculan sekarang, Roy? Karena efek ini tuh apa ya, membuat dia tuh jadi kayak
nggak berasa udah lama banget nih pakai ginian, karena kan udah jadi becoming habit ya, udah jadi habit, udah jadi kebiasaan, jadinya udah lama. Saya tuh cukup di pikiran saya melihat ada adegan yang sangat geli sekali gitu. Saya ketawa. Jadi wanita-wanita tuh tersebut ternyata tunduk karena permainan di ranjangnya si Marco memang jago gitu. Ternyata banyak yang bilang perempuan-perempuan tersebut, saya melihat di penampak di kepala saya, Bener kok. mereka itu kegelingsengan. Aku nggak tahu bahasa Indonya apa. Maksudnya Terpuaskanlah intinya. Dan perempuan-perempuan tersebut nyari lagi Marco datang lagi. Dan sebenarnya ini juga ada makhluk halusnya yang ini itu, tapi yang lebih tersugesti adalah si Marco-nya sendiri. Ternyata dia punya daya jual, daya pikatnya di ranjang seperti itu. Ternyata Makanya itu digunakan terus. Makanya digunakan terus. Oke. Nah, ini dengan dia tidak melakukan ritual lagi, datang ke dukun temennya itu, ke guru temennya, ada pengaruhnya nggak sama makhluk-makhluk ini, Roy? Masih ada dong, pasti ada. Dan ini kan nyangkut kan, ini harus benar-benar dibuang, diberesin. Nanti mungkin bisa saya sita juga, atau saya gepruk langsung dengan martil. Tetapi yang paling menakutkan di sini justru kamarnya nih. Kenapa? Kamarnya Marco. Saya Yang ada ngelihat makhluk ini? masih ada benda-benda lain selain di yang kamu bawa hari ini, Marco. Masih ada yang sesuatu yang beda. Kamar itu udah terlalu banyak sih sebenarnya. Iya, too much. Iya. Karena Memang kamu- saya ada 2 kamar sih yang memang saat ini kan saya udah berkeluarga. Nah, saat saya sama wanita-wanita itu, saya ada punya kamar sendiri. Ada kos-kosan lah. Ya udah saya selalu tampungnya mereka di situ. Jadi tanpa istri kamu tahu? Tanpa istri saya tahu. Iya, Kalau tuh. dia tahu gimana tuh kira-kira? Habis saya. Selesai. Habis galak soalnya. Malam hari ini yakin dia nggak akan tahu? Enggak. Saya yakin dia nggak tahu. Karena dia punya kesibukan yang juga menyita waktu lah. Kadang-kadang kerja juga sampai larut. Kalau dia sampai tahu gimana? Iya. Ya itu resiko mungkin. Hanya saya cuma bisa ngejelasin bahwasannya saya pengen yang terbaik buat Iya. kamu. Demi suatu menuju kebaikan ya, nggak apa-apa ya. Iya. Jadi jujur ya. Saya pengen Lebih baik karena kasihan juga membuang kalau semua. kalau aku jadi istrinya sih aku lebih baik dikasih kejujuran. Jujur. Iya. Iya, Tapi jadi siap gak sih sebagai seorang perempuan kasih kejujuran gitu? memang sih perempuan kan lebih seneng dibohongin ya, kan dibohongin itu pasti lebih indah. Cuman kalau aku tipe yang aduh pahitnya aja dulu deh, jangan manis-manisnya. Iya. Tapi saya mau tahu deh. Iya. Gimana Mas? Anak yang 11 bulan itu, Mm-mm. cowok atau cewek? Cowok. Cowok. Kalau dia tahu ayahnya melakukan itu, apa rasanya Mas Marco? Ya paling saya hanya ngerasain itu satu pukulan berat lah. Setidaknya cukup anak saya aja yang tahu. Dan nanti saya juga selaku bapaknya bisa ngedidik kamu jangan seperti bapak gitu kan. Karena apa-apa yang bapak lakukan ini jujur sebenarnya yang bapak dapetin itu adalah penyesalan yang mendalam. Saya akan jelasin itu ke anak saya. Kalau Even dia misalnya- nanti dia akan melakukan ya Tuhan yang berkehendak lah. Jadi sebenarnya kamu nanam apa nanti akan tuai apa sih, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai sebenarnya. Saya deg-degan lihat yang itu loh, karena kamu sering pakai sekali untuk Iya. Iya sering dipakai untuk Iya, Sering. hati-hati kamunya jangan terlalu liatin. Kamu kayaknya mau naksir dia ya? dia. Jujur. Jangan dong. Nggak, saya kok lihat ada aura-aura ini ya. Tampaknya kamu ngelihat dia sebagai seorang wanita kayaknya tipe-tipe kamu gitu ya, si Lucy ini. Jadi kalau saya boleh jujur kok, sebenarnya semenjak saya mau mencoba meluruskan kehidupan saya sekarang lebih fokusnya sama istri. Jadi siapapun yang ada di hadapan saya pun, yang kamu munafik sih mungkin kagum iya, tapi untuk memiliki untuk enggak. Kita pengen tahu deh, Roy. Sorry Roy, Iya. boleh nggak? Saya mau ngelihat gimana cara dia menggunakan ini. Monggo. Gimana biasanya? Boleh nggak dipakai lagi? Coba. Saya malah Silakan. sebenarnya udah males saya untuk menyentuhnya loh, apa Mas? Coba aja. Oke. Ada. Roy akan jagain kalau misalnya. Iya, kita akan jaga. ada diinginkan. Saya minta gloves. Hand gloves. Tapi saya nggak tahu ya apa masih manjur atau enggak karena udah lama sekali saya nggak pakai. Oke.
dan ritual juga udah nggak pernah saya lakuin. Yang ngasih ke guru itu Tapi ya. hanya nyimpan aja ya. Jadi tinggal nyimpan aja. Memang kalau memang dibuang aja sembarangan itu nggak boleh ya? Dibuang ke laut aja. Terima kasih Citra. Kalau dibuang sembarangan gitu tetap Nanti takutnya ada orang yang menemukan terus Oh, dia gitu kan justru. jadinya Bisa jadi salah lagi ya. salah lagi dan mereka kan nih pasti ini minyak jimat nih, ini buat ini nih, ini buat kekayaan nih. Orang-orang yang nggak ketemu malah dibuat yang nggak lagi. Iya benar. Itu kan sisa sedikit tuh, masih ada sisanya juga, kayak ada darah-darahnya. Gimana cara makanya Mas? Coba contohin deh, kasih tahu kita. Sebenarnya sih si guru ini hanya bilang olesin aja ke badan atau ke baju. Nanti dengan sendirinya wanita itu akan mencium aromanya. Ini aromanya cukup seger sih. Kalau seandainya untuk aduh, saya mau nyentuhnya aja merinding tangan saya. Livi mau cium baunya nggak? Mau. tahan nafas saya. Tapi wangi Saya sih. boleh pegang kah? Boleh, silakan, Koko. Nggak, maaf, satu nanti. aja, nggak apa-apa. Silakan. Mau wangi ya? Ada wanginya. Wangi. Udah kecium dari sini. Tajam banget. Iya, wanginya. It's too strong sih. Iya terlalu- gila. Jadi pada saat saya cuma olesin dikit aja pasti wanita udah pada nyium dari jarak radius berapa meter. Ini tadi udah dipakai nih. Cuman saya olesin di tangan tuh. Ini juga udah aromanya udah. Ini. Gak otak yang. Aku nggak mau nyium karena kan aku wanita. Iya jangan. Livi. Saya lihat di otak dia kok ada pikiran tentang Livi ya. Jadi saya ketawa-tawa sendiri. Oh my god, I'm so sorry guys, but Apa yang dia pikirin, Roy? Apa coba kasih tahu kita? Tuh Apa kan. yang dia- Sempat terlintas. jadi saya tidak bisa berbohong atas apa yang dipikirkan partisipan soalnya Iya, dia apa-apa. memikirin kayak pengen, you know. Nggak, tapi ya, Roy sering ketemu dengan partisipan yang laki-laki dan bintang tamu kita cewek. Dia baru kali ini sih Baru ngomong. pertama kali Roy, kayak. Soal Dan Mungkin Mbak mau salaman sama saya? Enggak. Nggak apa-apa. Enggak lah, katanya mau bener. Oh iya. kok saya kok lihatnya ya. apa, Dan Roy? ini tuh dia kayak kayak fantasi sendiri gitu. Jadi I don't know, but Apa aku perlu pakai masker, Kak Roy? well, jangan Livi. Jadi lihat Livi tuh kayak ada di imajinasi dia gitu. Bener kan? Benar. Dia bentuk sendiri imajinasinya. Iya. How it looks like without you know. What? Kayak gitu mirip lalu kemudian imagine dia lagi mandi Iya. kayak sabun kemudian ya like that lah kayak diranjang di bunyinya kayak gimana itu nih ada di sininya nih. Saya jadi meminjam isi kepalanya jadi saya agak sedikit ketawa geli karena pikirannya. Tapi memang benar ada itu pemikiran seperti Iya itu. memang ada pikiran itu ke Livi tadi. Iya. Oke baik. Why? Karena memang ya itu kok yang belum saya bisa hilangin itu fantasi-fantasi saya dan selama saya melakukan sama cewek-cewek itu selalu fantasi saya lebih liar. Lebih liar dari biasanya. Iya, lebih dari yang Oh ya my God. misionari itu biasa lah, tapi yang lebih ke alam terbuka, entah itu yang mainnya mungkin Di rumput-rumput gitu. di rumput-rumput. Serem banget deh. Iya. Saking itunya lah, saking dendamnya saya sama mereka udah aku pengen Iya. sakitin sekalian. Mantesan deh, tadi tuh saya deh, emang saya nggak lihat dia, tapi saya tidak bisa Kebayang ini jalan pikirannya. Masuk ke dalam Iya, lihat pikirannya. adegan dia tuh dan saya tidak kebayang bagaimana bisa Yang saya mau tahu, Roy, jalan God. pikiran itu karena dia atau makhluk lain sebenarnya yang berpikir itu? karena dia juga sebenarnya dia sebagai pria dia itu punya hawa nafsunya yang gila liar. Jadi itu yang ditambah ini dikendalikan Ditambah jadi ini dan bisa berubah-ubah bentuk juga yang berubah yang lain juga bentuknya dan bisa bisa bentuknya orang yang berbulu. Kemudian juga sebenarnya dia campuran nih antara fantasi, makhluk halus dan realita jadinya. Udah kayak virtual jadinya. Moga-moga dimengerti ya, soalnya agak ribet bedainnya. Saya paham. Iya. Jadi ketika saya lihat kamu, saya ngelihat rekaman di otak kamu dan jalan pikirannya kamu sekarang hari ini terhadap Livi seperti apa, kupas kayak pisang, cup semua, satu persatu. Itu kan nggak apa-apa ya Livi? Iya, Kak Roy. Supaya kamu tahu dan supaya kamu untuk bisa bikin barrier kayak
Ya batasan diri. Perlindungan diri. aura batasan gitu supaya tidak bisa dibayangkan gitu. Misalnya bikin benteng Ya, supaya self defense iya. gitu loh. Iya. Nah ini kalau dia punya keinginan seperti itu, mungkin itu yang ngegerakin dia justru jadi mencari gini-gini ya, karena rasa betul. dendam Iya. ditambah Rasa lagi dendam gitu. ditambah dengan perasaan yang terlalu tinggi. Nah itu kalau dibersihkan masih bisa nggak kalau sementara dia sendiri dari dalam dirinya emang punya kecenderungan yang Cenderungan itu ya. Aneh gitu. Kalau dari diri dia sendiri fetishnya mau kemana atau apa itu dari dirinya sih, nggak bisa dari orang lain, dari dirinya sendiri justru. Kalau dia Apa itu saya suka berimajinasi seperti itu karena apa ya? Karena saya banyak wanita yang udah saya atau itu yang nggak bisa bikin saya hilang atau gimana? Karena pada awalnya sebelum saya pakai ini nggak ada sih, benar-benar cowok polos yang nggak pernah tahu gimana caranya deketin cewek. Sampai akhirnya saya punya barang ini, jimat ini, akhirnya saya punya banyak wanita yang ada di belakang saya gitu kan, yang saya bisa kapanpun saya mau dengan berbagai macam gaya, dengan berbagai macam fantasi. berbagai macam gaya Sampai dan saat fantasi. ini belum bisa hilang. Kalau saya ketok ini pakai martil, kamu sudah rela? Oh, rela sekali, Saya minta martil. rela sekali. Saya kok ada sesuatu ya di sini ya. Kayak ada seseorang, makhluk besar kamu datang ya kalau saya pegang ini. Ada beberapa, aduh. Ya, memang satu lagi di mana? Itu. Iya, dua. Ada Satu dua. lagi, terus. Saya lihat ada bayangan hitam di penonton. Tolong fokus ya, saya tidak mau ada kejadian yang enggak di sini. Itu adalah bentuk perwujudan dari minyak ini. Kan saya mau palu, tapi tiba-tiba muncul itu. Berarti yang tidak terima ya? Berarti dia tidak terima di martil. Berarti ini nggak boleh dimartil. Kamu harus larung ini sendiri. Oh, dilarung ke laut gitu. Iya. Berarti kamu yang mulai, kamu yang harus ngilangin sendiri. Bagaimana caranya, Pak? Apa saya harus buang ke laut? atau Harus ke buang ke sungai? laut. Ketika saya ingin memartil dan memalu, tiba-tiba ada kejadian yang aneh di sini. Berarti saya tidak boleh melakukan itu. Ada tanda-tanda yang Apalagi Rod, cuman itu makhluk yang ada di sini atau siluman? itu jin? makhluk yang bermanifestasi menjadi bentuk-bentuk aneh dan memberikan message atau pesan untuk Roy untuk tidak melakukan ini. Tampaknya harus kamu sendiri yang
geprokin sendiri dan hancurin sendiri? Sulit sebenarnya buat saya, karena memang untuk memusnahkannya sendiri itu udah saya sempat beberapa bulan yang lalu sebenarnya sih kok. Tapi kayak hati kecil tuh sulit untuk ngebuang ini gitu. Buang aja. Berarti masih belum, berarti Masih masih pengen, nempel, masih pengen gitu. Masih pengen walaupun pengen. Memang sih untuk menuju bener kan agak sulit ya. Kenapa sulitnya? Hasratnya untuk yang ada dalam pikiran saya seperti Koko tadi bilang, lu bisa ngedapetin tuh wanita yang kayak gini loh, besok lu bakalan temuin nih wanita cantik kayak gini, kaya. Dan biasanya setelah ada pemikiran fantasi yang seperti itu, besokannya saya temuin. Entah itu saya lagi jalan di mall apa, bisa tiba-tiba ketemu. Dan itu yang selalu ada di intimidasi tuh otak saya tuh, udahlah jangan dibuang lah sayang. Masa lu pengen ngilangin sih? Hati saya ngomong kayak gitu. Kok bisa Wanita-wanita seperti itu. Itu dimainin sama makhluk-makhluk itu ya dia pikirannya. Itu yang saya... Fantasi sama permainan makhluk halus jadi seperti itu realita. Saya sih pengen kamu ya yang hancurin sendiri. Kamu yang mulai pertama dan kamu yang harus ngakhirin yang terakhir. Jadi kamu yang mulai, kamu yang ngakhirin. Karena di sini tampaknya berbahaya sekali buat kamu ketika saya martil. Tampaknya berbalik menyerang kamu. Oh, Ilmunya. jadi sebaiknya jangan. Iya, tampaknya kesal dan dia ngobrak-ngabrik ngobrak-ngabrik isi semua kepala dan isi semua badannya si Marco. Jadi ini kalau saya hancurin nih, Marco-nya nyawanya. Tapi dia kalau ragu-ragu lagi gimana? Kalau keulang lagi Langsung. akhirnya nggak jadi. Saya pengen banget kamu langsung pergi ke laut, kemudian langsung buang aja. Itu langsung dibuang jauh-jauh. Oke. Sebenarnya itu sih, karena kamu belum coba ke laut sih. Kalau udah di laut pasti udah beda pikirannya. Langsung dibuang. Saya tadi mau hancurin, tapi ada tanda-tanda alam. Tiba-tiba ada penampakan seperti itu. Menjadikan syarat dan tanda bahwa ternyata ini bentuknya bisa banyak hal, bisa berbulu, binatang, dan macam-macam. Dan yang harus hancurin kamu sendiri. Kalau saya hancurin, akan ada imbasnya ke kamu. Kamu kecelakaan dan segala macam karena kamu udah menumbalkan diri kamu sendiri. Gitu. Bukan saya yang celaka, justru malah kamu. Baik. Oke, Roy. Ini saya dikasih tahu sama tim tadi waktu kamu tiba-tiba ngarah ke penonton. Itu katanya mereka melihat ada yang loncat-loncat di penonton. Tapi kita nggak bisa kelihatan. Roy bisa ngelihat itu, merasakan itu atau? Iya, Roy merasakan itu juga sih. Itu apa sebenarnya? Apakah itu yang tadi jadi akhir jadi makhluk binatang itu? Jadi tadi yang loncat-loncat dan bayangan dan aroma yang saya cium itu sebenarnya bermanifestasi gitu, berubah bentuk. Jadi supaya Jadi bisa bentuk, dilihat. Iya, supaya bisa dilihat. Jadi nggak cuma Kak Roy doang yang bisa lihat, jadi bisa kita semua pun melihat dia bentuknya ya. Itu apa, Roy? Semacam yang loncat-loncat itu loh. Jadi benar-benar pocong. Tapi buruan ya, segera ya. Kalau ini dibuang itu gimana, Roy? Hilang ke laut juga. Saya tapi nggak mau cuma satu. Tapi ada beberapa batu-batuan atau yang lain di kamar tampaknya. Iya, benar. Masih ada yang lain yang masih bisa saya cium. Yang paling saya detect dari Marco sebenarnya pikirannya dia sih. Saya menguasai alam pikiran dia, ternyata wow, liar banget ya. Iya. Agak gerah saya sih udah semenjak saya nggak pernah balik lagi ke guru itu, saya agak gerah untuk memilikin ini. Buat makainya aja tadi saya agak... Kasihan istrinya, beneran. Iya. Kalau kamu setuju sama saya besok atau hari ini bahkan nanti malam, lebih malam lagi, lebih pagi subuh atau nggak ada orang, buang langsung. Jangan sampai ketahuan orang dan langsung buang. Karena saya nggak mau ada korban-korban selanjutnya. Gitu. Serem banget. Karena pikiran kamu itu udah, saya melihat pikiran kamu tuh kayak sebatas benang doang. Menembus bagaikan apa ya? Ya sih. Fantasi. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan, Livi? Berarti selama ini Kak Marco nggak cinta dong sama istrinya sekarang. Tapi yang tadi udah sempet bilang dia cinta sesungguhnya karena satu-satunya Saya cewek yang bikin. tetap mencoba.
Jujur ya, saya bukannya apa-apa nih ya. Saya kasih nasihat dikit. Iya. Kamu tuh sebenarnya udah bosen sama istri kamu, jujur. Iya. Bukan gak makhluk halus juga. Iya. Kamu emang ada ditungguin Dari dalam dirinya juga makhluk ya. gaib, tapi dalam dirinya juga kayak orang makan yang sayur itu mulu, kadang bosen pengen makan sesuatu yang beda di restoran. Seharusnya nggak boleh sih ada pikiran kayak gini para laki-laki. Malah lu harusnya kasihan loh, beneran. Jujur ya, saya tuh lihat istri kamu kasihan. Saya ngeliat kamu, saya lihat istri kamu bener-bener kasihan banget, sedih. Coba deh pikirin omongan Roy beribu-ribu juta kali. Iya. Kasihan hati seorang wanita. Kalau saya rasa sih karena ada gini-ginian, jadi terlalu gampang untuk dapetin dan menaklukkan wanita. Jadi begitu ada yang nggak Tulus cocok mencintai. sama istri, langsung bawaannya, gue bisa dapat orang lain dengan cara yang gampang. Buat apa gue toleran, ngertiin apa yang dilakuin sama istri gue gitu. Pasti bisa kok. Bisa. Sama istrinya tolong dirangkul lagi ya, terus kemudian ajak makan, ngobrol, hal-hal yang nggak pernah dilakukan sama istri kamu. Juga ajak makannya juga beda gitu, ke tempat restoran yang benar-benar beda gitu. Siap. Iya, Buat chemistry baru. Iya. itu dia. Terus satu lagi, kalau lagi buruk, kamu udah males ya sama istri kamu ya? Terlalu monoton Koko. Iya, saya tahu sih. Bisa nggak sih istrinya ditopengin aja kalau nggak? Enggak ya? Pernah pengen saya tutupin pakai bantal, marah dia. Oh, oke. Kamu kan saya juga nggak bisa kasih tahu gimana ya, karena ini masalah terlalu rumit. Tetapi Iya. mukanya ya udahlah, merem deh kalau gitu. Bayanginnya cewek lain gitu, kan fantasi. Iya. Terpaksa melakukan tapi mikirnya siapa yang ya udahlah ya. Iya. Saya speechless tapi Iya, saya saya ngerti tahu sih sih ya, maksudnya. Iya, you got my point. Iya, iya, got it. Gini deh, Mas Marco. Saya cuma pesan gini aja ya. Anak 11 bulan itu kan menjadi sumber kebahagiaan bagi Marco dan juga keluarga dan juga istri tentunya. Jangan sampai kebahagiaan anak justru jadi dikorbanin gara-gara akhirnya tidak bisa mempertahankan apa yang sudah dipunya. Belum tentu dengan ada orang lain bisa lebih bahagia dari yang sekarang. Mudah-mudahan dari sini Mas Marco bisa buka lagi nih hati dan pikirannya supaya bisa memulai sesuatu yang baru lah. Yang begini-ginian mudah-mudahan bisa dibersihin, ditinggalin, apa yang disampaikan oleh Roy Kiyoshi bisa dijalanin supaya bisa lebih bahagia bersama keluarganya. Ingat loh, 11 bulan anak laki-lakinya. Jangan sampai dia merasakan apa yang nanti Anda rasakan. Bulan ini dia ulang tahun. Wah, Bulan ini ulang tahun lagi. Yaudah tepat kado buat anak. Nah, Buang. momen ya. Momen. Momen Ya. ya. tepat sekali. Dan setiap kali saya berantem pasti cuma ngeliatnya anak doang. Karena dia yang bisa ngebahagiain saya. Di hati ya, hati kecil ya. Karena kalau untuk sama istri biasa lah. Pada saat saya berantem, saya ngeliat anak saya yang cuma bisa ketawa ketiwi, ya itu benar-benar udah down lagi, emosi. Dulu sebelum saya punya dia, aduh, barang-barang di rumah saya hancur semua, Mas. Bener, saya pukul-pukulin, pintu bolong. Memang saya nggak pernah mukul wanita, enggak. Tapi habis lah barang-barang di rumah. Karakternya harus diubah juga ya. Harus berubah lebih tone down gitu loh. Ada pengaruhnya ya emosi bener-bener. itu ya. Gila sih. Gila banget. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Pesan buat Marco? Gue kehabisan kata-kata karena gue ngelihat pikiran lo yang liar dan ya aku nggak bisa kasih tahu apa-apa sih, ya beginilah gitu. Jadi yang dicerminkannya si Marco ya di tempat tidur doang gitu. Iya. Fantasi liar itu sih, Roy nggak bisa menyampaikan apa-apa lagi sih. Udah speechless, Roy pengen kamu buang segera malam ini juga. Oke. Baik. Mas Marco, terima kasih udah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi inspirasi dan pelajaran buat banyak orang. Mudah-mudahan juga Anda punya kekuatan untuk bisa menjaga kebahagiaan keluarga Anda. Terima kasih Anda boleh bawa ini dan jangan lupa untuk dibuang. Lalu, Terima selamat kasih malam. banyak. Selamat malam. Makasih. Terima kasih. Segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kebencian akan menyeret Anda menuju kesengsaraan. Tapi sebaliknya, jika Anda melakukan sesuatu atas dasar kebaikan dan ketulusan, maka Anda akan merasakan kebahagiaan.